Suara notifikasi WhatsApp terdengar beruntun di ponsel Roni malam itu. Ia baru saja selesai mandi setelah lembur panjang, dan pikirannya hanya ingin rebahan, menyalakan kipas, lalu tidur. Tapi suara notifikasi itu terlalu banyak untuk diabaikan, seperti ada keributan kecil di grup. Grup WhatsApp tim operasional. 38 pesan belum dibaca. Roni menghela napas. Pasti Fajar lagi ngirim broadcast shift, pikirnya. Tapi ketika ia membuka layar, sesuatu membuat tubuhnya membeku. Di bagian paling atas percakapan tertulis, Budi telah ditambahkan ke grup. Roni terpaku. Ia membaca baris itu berulang-ulang, memastikan tidak salah lihat. Lalu ia scroll ke atas untuk mengecek siapa yang menambahkan. Dewi menambahkan Budi. Dewi? Yang baru masuk HR tadi siang? Mustahil. Sari langsung menulis. Sari, Lina, kamu yang suruh Dewi nambahin Budi? Kok enggak bilang-bilang? Lina, Har, aku enggak suruh apa-apa. Dewi, kamu tambahin Budi kah? Dewi, aku enggak nambahin siapa-siapa, Bu. Lalu, tanpa peringatan, sebuah pesan muncul. Budi, malam, teman-teman, masih lembur ya? Waktu terkirim, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Roni merinding. Jam di dinding kamarnya menunjukkan pukul 22.14. Pesan itu seperti datang dari masa depan, atau dari perangkat lain. Yudi, yang biasanya skeptis, langsung angkat bicara. Yudi, ini siapa yang spoofing nomor? Nomor Budi itu udah nonaktif sejak dia dipecat. Roni membuka profil WhatsApp Budi. Foto profilnya blur, gelap, seperti seseorang sedang bergerak cepat saat difoto. Tidak ada wajah yang jelas. Hanya garis-garis distorsi. Beberapa detik kemudian, foto profil itu berubah. Sekarang terlihat lebih terang, tapi tetap kabur, seolah seseorang sedang berdiri di ruangan sempit dengan cahaya neon. Sari langsung bereaksi. Sari, astagfirullah, fotonya kok berubah sendiri. Fajar, yang sok tegas tapi semua orang tahu dia penakut, menulis. Fajar, udah, jangan bercanda. Ini pasti ada yang ngehack. Lalu, Budi, mengirim pesan lagi. Budi, aku cuma kangen suasana kantor. Kalian masih di situ kan? Roni menggigit bibir. Ada sesuatu yang sangat salah. Budi dipecat 3 bulan lalu karena absensi dan masalah internal yang tak pernah dijelaskan secara terbuka. Sejak hari terakhirnya, Budi menghilang dari radar semua orang. Tidak ada yang tahu kabarnya. Lina, HR, mengetik cukup lama, lalu mengirim pesan. Teman-teman, tolong jangan ada yang membalas pesan nomor itu dulu. Aku lagi cek ke pusat data. Tapi, Budi, seperti membaca percakapan saat itu juga. Ia mengirim satu pesan pendek. Budi, aku kan masih bagian dari tim. Dingin menyusup naik dari tulang belakang Roni. Matanya terpaku pada layar. Tiba-tiba ada notifikasi DM pribadi masuk dari Lina. Lina, Roni. Ron, kalau bisa jangan balas pesan Budi ya. Ada hal soal dia yang belum kamu tahu. Roni langsung membalas. Roni, maksud Bu Lina apa? Ini nomor siapa? Tapi Lina tidak lagi online. Ia membaca ulang DM itu. Ada hal soal dia yang belum kamu tahu. Nada kalimat itu terasa buruk. Mengerikan. Grup WhatsApp kembali ribut. Dewi, aku takut. Kak, kok bisa nambahin sendiri? Sari, ini bukan nomor orang hidup. Percaya sama aku. Yudi, nomor gaib mana ada? Sar, ini spoofing. Tapi kenapa timestampnya glitch begini? Roni menatap jam di ponselnya. Pukul 22.17. Tapi screenshot timestamp pesan Budi, jika ia capture, muncul dengan garis hijau seperti glitch. Seperti pesan itu tidak terkirim dari waktu yang konsisten. Budi, tiba-tiba mengirim voice note. Durasi pukul 04. Semua orang diam. Tidak ada yang berani memutar. Roni menekan play. Suara yang keluar bukan suara manusia normal. Hanya desahan berat, seperti seseorang bernapas dari tenggorokan yang penuh cairan. Lalu terdengar suara serak pelan. Kalian masih sama ya?
Roni menjatuhkan ponselnya. Nafasnya memburu. Sebelum ia sempat berpikir, foto profil Budi berubah lagi. Kali ini sangat jelas. Sebuah wajah pucat. Mata terlalu besar. Senyum tipis. Seakan diambil dari jarak yang terlalu dekat, dengan cahaya neon dari ruang server kantor. Tubuh Roni menegang. Ia mengenali warna lampu itu. Itu lampu server room kantor mereka. Roni mengetik. Roni, kalian lihat fotonya? Kayaknya itu ruangan kita. Fajar, stop. Jangan ngomong aneh-aneh. Budi, iya, Ron, kamu paling hafal tempatnya. Roni membeku. Budi, menyebut nama panggilannya. Hanya orang dekat di kantor yang tahu ia lebih sering dipanggil Ron. Yudi langsung menulis. Yudi, oke ini udah gila. Siapapun yang ngontrol nomor ini, stop. Dan tiba-tiba, Budi left the group. Hening. Lama. Detik demi detik berlalu tanpa pesan. Roni merasa sedikit lega, sampai ia melihat notifikasi itu muncul lagi. Budi telah ditambahkan. Tanpa siapapun menambahkannya. Tanpa admin. Tanpa log. Pesan pertama setelah ia kembali. Budi, aku nggak akan pergi. Bukan sekarang. Roni menatap layar ponselnya. Keringat dingin mengalir pelan di pelipis. Malam itu baru saja dimulai. Kalau kamu merasa suasana grup WhatsApp di cerita ini makin gak wajar, siap-siap, karena di bagian selanjutnya semuanya akan jauh lebih gelap. Sebelum lanjut, bantu aku dengan like video ini biar algoritma YouTube tahu kamu suka cerita horor Indonesia seperti ini. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar. Apa menurut kamu pesan dari Budi itu berasal dari manusia, atau bukan? Dan jangan lupa subscribe, karena bagian kedua akan rilis sebentar lagi, dan kamu nggak mau ketinggalan terornya. Setelah Budi kembali masuk grup tanpa admin, suasana chat berubah total. Tidak ada lagi gurauan kantor, tidak ada lagi spam stiker, hanya keheningan dingin yang menggantung di layar. Grup WhatsApp tim operasional. Terakhir dilihat semua anggota, online, tapi tidak ada yang mengetik. Seolah semua menahan napas bersamaan. Tiba-tiba notifikasi muncul. Budi, kalian masih belum jawab pertanyaanku tadi. Tidak ada yang tahu pertanyaan mana yang ia maksud. Atau mungkin semua tahu, tapi memilih menghindar. Roni menatap layar yang redup, tangan sedikit bergetar. Ia kembali membuka profil Budi. Kali ini fotonya berubah lagi. Ruangan kantor gelap, hanya diterangi monitor biru yang sepertinya menampilkan dashboard internal perusahaan. Ada siluet seseorang berdiri di depan meja itu. Siluet yang terlalu kurus. Terlalu diam. Terlalu salah. Sari akhirnya mengetik. Sari, aku nggak kuat lihat fotonya. Yud, tolong jelasin ini apa? Yudi, aku nggak ngerti, Sar. Kalau nomor ini spoof, harusnya cuma teks. Profil foto yang berubah-ubah begini butuh akses langsung ke perangkat atau ke cloud pribadi, tapi itu mustahil kalau nomornya udah nonaktif. Fajar, udahlah. Kalau ini prank, nggak lucu. Budi, membalas tepat 1 detik kemudian. Budi, Fajar, kamu masih sama ya? Dikit-dikit marah. Dikit-dikit defensif. Roni menelan ludah. Defensif adalah kata yang pernah disampaikan Budi kepada Roni secara pribadi, dulu, saat ia masih bekerja. Hanya Budi yang pernah mengkritik Fajar dengan cara itu. Budi, kamu kira nggak ada yang tahu kamu sering keluar kantor jam makan siang buat ketemu seseorang yang... Fajar, stop. Jangan lanjut. Hening. Lalu, Budi mengirim 1 foto. Foto itu membuat seluruh grup diam. Itu foto Fajar di tempat parkir belakang kantor, sedang memeluk seorang perempuan yang bukan istrinya. Angle fotonya tinggi, seperti diambil dari kamera CCTV. Tapi sudut itu tidak ada CCTV. Roni yakin. Dewi, kok bisa ada fotonya, Kak? Itu, dari mana? Yudi, ini nggak mungkin. Itu bukan rekaman kantor. Sudutnya nggak masuk akal. Budi,
Semuanya akan terlihat kalau kalian mengamati dari atas. Roni mengusap wajahnya, panik mulai menggerogoti pikirannya. Ini bukan cuma gangguan digital. Ini seseorang atau sesuatu yang benar-benar melihat mereka. Lina kembali online. Lina, hai. Teman-teman, tolong tenang. Aku sudah cek pusat. Nomor Budi memang sudah dinonaktifkan sejak 3 bulan lalu. Secara sistem, nomor ini tidak seharusnya bisa muncul di platform manapun. Sari, Bu, kalau nomor ini nggak aktif, berarti yang kirim siapa? Lina tidak sempat menjawab ketika pesan baru muncul. Budi, Bu Lina, kamu masih simpan berita tentang aku, kan? Roni langsung menegakkan badan. Berita? Berita apa? Lina mengetik cukup lama, lalu mengirim. Lina, teman-teman, sebenarnya aku belum sempat bilang. Budi meninggal. Seminggu setelah ia dipecat. Dewi langsung mengirim stiker menangis. Sari mengirim doa. Fajar mengetik cepat. Fajar, Bu, bercanda kan? Kok baru bilang sekarang? Lina, aku nggak bercanda. Aku juga baru dapat konfirmasi minggu lalu. Notifikasi masuk lagi. Pelan. Hening. Dingin. Budi, akhirnya kamu bilang juga, Bu. Roni merasakan dadanya sesak. Budi, tapi kamu lupa cerita satu hal. Aku meninggal bukan karena kecelakaan. Tidak ada yang mengetik. Tidak ada yang berani. Budi, kalian semua yang bikin aku sampai tahap itu. Sari, astagfirullah, jangan tuduh sembarangan. Budi, aku tahu kalian ngomong apa tentang aku di pantry. Tentang pekerjaanku. Tentang sikapku. Tentang aku yang dianggap beban. Roni menegang. Ia pernah mendengar percakapan itu. Ia ingat jelas Fajar yang mengkritik Budi di belakangnya. Ia ingat Yudi yang bilang Budi bodoh. Ia ingat Sari yang mengeluh Budi bawa energi negatif. Dan ia ingat dirinya, hanya diam. Tidak membela. Tidak mendukung. Tidak melakukan apa-apa. Budi, kalian kira kata-kata kalian gak didengar? Di kantor, suara paling kecil pun tetap terekam. Yudi langsung membalas. Yudi, rekam dari mana? Kamu nggak punya akses CCTV. Budi, salah, Yud. Aku punya akses ke sesuatu yang jauh lebih lengkap. Satu foto terkirim. Foto CCTV hitam putih dari ruang server. Waktu, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Di foto itu ada sosok berdiri membelakangi kamera. Kepalanya mendongak ke atas. Tubuhnya kaku. Pundaknya sedikit miring seperti patah. Roni merinding sampai tulang. Itu ruang server kantor mereka. Dan di foto itu, sosok itu tampak seperti Budi. Atau sesuatu yang memakai bentuknya. Dewi, Kak itu siapa? Budi, tempat ini sunyi sekali sekarang. Tapi aku masih dengar kalian. Roni memegang ponsel dengan kedua tangan. Jari-jarinya dingin. Ia mengetik tanpa sadar. Roni, kenapa kamu kirim ini semua? Apa mau kamu? Jawabannya datang seketika. Budi, aku cuma mau satu hal. Agar kalian tidak mengulang kesalahan kalian. Pos. Lalu satu pesan lagi. Budi, satu persatu akan kuhampiri. Tiba-tiba, notifikasi muncul. Dewi telah keluar dari grup. Fajar. Dewi? Dewi kok keluar? Sari, coba chat private. Tapi tanda centang hanya satu. Dewi offline. Total. Tidak bisa dihubungi dimanapun. Budi, mengirim pesan terakhir malam itu. Budi, satu sudah memulai. Giliran siapa setelah ini? Roni menggenggam ponselnya erat-erat, jantung berdegup kencang. Malam itu, teror baru saja benar-benar menetas. Setelah Dewi tiba-tiba keluar grup dan offline sepenuhnya, suasana WhatsApp tim operasional berubah seperti ruang mayat digital. Tidak ada aktivitas, tidak ada tipping indikator, hanya tanda online abu-abu pada masing-masing nama yang muncul dan hilang tidak teratur. Seolah mereka semua takut mengetik kata pertama. Roni tak bisa tidur.
Ia duduk di kursi kerjanya, lampu kamar temaram, kipas berputar sendu, tetapi dinginnya bukan dari angin. Dingin itu berasal dari layar ponselnya. Roni membuka chat pribadi Dewi. Hanya centang satu. Lalu profil Dewi hilang. Foto profil dihapus. Status kosong. Terlihat seperti nomor mati mendadak. Entah dia mematikan HP, atau HP-nya mati, gumam Roni, tapi pikirannya langsung teringat pesan Budi sebelumnya. Satu sudah memulai. Siapa yang memulai? Dan kenapa Dewi menghilang? Notifikasi grup kembali muncul. Fajar. Gue udah coba telepon Dewi tapi nomornya langsung gak aktif. Kita harus gimana? Sari, ini ada yang gak beres. Kayaknya kita harus panggil orang pintar. Yudi, seriously. Sar, ini masalah digital, hacking, phishing, bukan mistis. Sari, kamu jelasin dong gimana nomor yang udah mati bisa balik hidup? Hah? Jelasin. Tidak ada yang menjawab. Roni akhirnya mengetik. Roni, Bulina, bisa jelasin detail soal Budi? Soal kematiannya? Lina butuh waktu lama sebelum membalas. Lina, Roni, boleh kita bicara pribadi? Bukan di grup. Roni, boleh. Pesan pribadi masuk. Lina, Roni, aku nggak bisa cerita semuanya di grup. Ron, kejadiannya rumit. Roni, rumit bagaimana? Lina mengetik lama, lalu. Lina, seminggu setelah Budi dipecat, ada laporan polisi. Dia ditemukan di kontrakannya. Keadaan tidak wajar. Roni menegang. Roni, tidak wajar gimana? Lina, dia ditemukan duduk di depan meja, tubuh masih bersandar di kursi. Ponselnya ada di tangan, layar menyala. Dia seperti tersenyum. Tapi ada sesuatu yang aneh. Roni, aneh apa? Lama. Hening. Seolah Lina ragu untuk melanjutkan. Lina, pesan WhatsApp terakhir yang terbuka di HP Budi adalah grup kita. Tapi chatnya kosong. Polos. Tidak ada satupun pesan. Roni merinding. Chat kosong. Sementara yang mereka lihat sekarang adalah puluhan pesan dari akun Budi. Roni merasa ada sesuatu yang sangat tidak cocok. Roni, polisi bilang apa penyebab kematian? Jawaban masuk. Lina, mereka bilang kemungkinan bunuh diri. Tapi dokter forensik bilang tidak ada tanda-tanda itu. Roni, terus apa? Lina, ada satu hal yang bikin semua orang di kantor HR bungkam. HP Budi dihidupkan ulang oleh polisi, dan pas dinyalakan, tidak ada satupun chat, kontak, atau akun WhatsApp di dalamnya. Semuanya bersih seperti HP baru. Dada Roni terasa sesak. Jadi kalau HP-nya kosong, pesan yang sekarang kita terima ini datang dari mana? Namun sebelum ia bisa bertanya, grup kembali berdering. Budi, kalian ngomongin aku ya? Roni langsung menunduk. Seketika chat pribadi dengan Lina juga menunjukkan tanda online. Lina tidak mengetik apapun. Budi, Bulina, kamu cerita apa ke Roni? Lina tidak menjawab. Budi, sudah kuperingatkan, kan? Notifikasi berikutnya membuat grup terhenti. Lina telah keluar dari grup. Fajar langsung panik. Fajar, Bulina? Serius? Yudi, ini bukan left manual. Ini for chat logout. Biasanya terjadi kalau perangkat kena crash atau pesan masuk memotong penjelasannya. Budi, tenang saja. Dia cuma diam dulu sebentar. Roni mulai kehilangan kontrol atas napasnya. Tangannya bergetar. Ia menekan call ke Lina. Nomor berdering, sekali, dua kali, lalu berhenti. Bukan ditolak. Tiba-tiba putus. Seperti ada yang mencabut baterai ponsel. Fajar mengirim pesan lagi. Fajar, ini udah nggak normal. Kita harus ke rumah Bulina. Sari, kita nggak tahu alamatnya. Yang tahu cuma Roni. Roni terkejut. Benar?
Hanya dia yang pernah mengantar Lina sepulang lembur tahun lalu. Lalu sebuah pesan baru muncul. Dari Budi. Budi, Roni tahu jalannya. Roni ingat semuanya. Roni menggigil. Kata, ingat, terasa seperti ancaman. Budi, kamu paling cepat sampai, Ron. Ayo, Anta. Roni mengetik. Roni, apa maumu? Kenapa semua ini? Kenapa harus mereka? Jawabannya muncul dalam potongan-potongan teks, satu demi satu. Budi, karena mereka yang memulai, yang membiarkan, yang mendiamkan, yang menonton aku terperosok. Sementara semua cuma sibuk mengetik. Lalu satu pesan terakhir. Budi, sekarang aku yang mengetik giliran kalian. Mendadak lampu kamar Roni berkedip. Ponselnya freeze beberapa detik. Ketika layar kembali normal, notifikasi baru muncul. Permintaan lokasi, Budi ingin mengetahui lokasi Anda. Tombolnya hanya 2. Izinkan atau tolak. Roni menatap layar itu, jantung berdetak keras. Ia belum menekan apapun, tapi tiba-tiba tombol izinkan berubah warna menjadi hijau. Dan lokasinya terkirim otomatis. Budi, bagus, Ron. Sekarang aku tahu kamu di mana. Roni mundur dari kursinya, napas memburu. Lalu muncul pesan terakhir malam itu. Budi, tunggu aku. Layar ponsel gelap. Bukan mati, hanya layarnya saja. Seolah sesuatu mengambil alih. Di gelap kamarnya, Roni merasa udara menebal. Seperti ada seseorang, atau sesuatu, yang berdiri di sudut ruangan. Mengamati. Malam itu, Roni sadar satu hal. Kematian Budi tidak pernah berakhir. Dan teror baru saja benar-benar dimulai. Roni tidak bisa lagi bertahan di kamarnya setelah pesan, "Tunggu aku," muncul. Udara di ruangan seperti membeku. Setiap sudut kamar terasa lebih gelap dari biasanya, seperti menyembunyikan sesuatu yang bergerak diam-diam. Roni akhirnya mengambil jaket, dompet, dan kuncinya. Ia keluar dari kamar dengan napas pendek-pendek. Pintu kos ditutup pelan. Koridor sempit itu sunyi, hanya diisi suara listrik dari lampu neon panjang yang mendengung seperti suara serangga raksasa. Roni berjalan cepat, turun ke lantai dasar, dan keluar menuju jalan raya yang hampir gelap total. Hanya ada beberapa warung yang sudah tutup, dan suara motor lewat sesekali. Di tangan Roni, ponselnya bergetar, bukan notifikasi WhatsApp, tapi getaran pendek yang tidak berasal dari aplikasi apapun. Seperti detak. 2 getaran, jeda, 2 getaran lagi. Seperti irama napas seseorang. Roni mematikan vibrate. Tetap bergetar. Hancur ini HP. Gumamnya, meski ia tahu itu bukan masalah perangkat. Ia memesan ojek online. Tujuannya, rumah kontrakan lama Budi. Lokasi terakhir yang diketahui polisi. Pengendara datang 5 menit kemudian. Roni naik tanpa banyak bicara. Perjalanan malam melalui jalan-jalan kecil Jakarta itu terasa seperti melintasi bayangan panjang yang menempel di setiap sudut gedung. Lampu jalan berkedip. Bayangan kabel listrik jatuh di dinding rumah, seperti jari-jari panjang yang mengejar motor. Saat hampir sampai, pesan baru muncul di grup WhatsApp. Budi, kamu datang. Ron, aku masih di sini. Roni langsung meminta abang ojol berhenti sebelum lokasi. Ia turun dan berjalan kaki menyusuri gang. Kontrakan tua bernomor 17A itu berada di ujung, dekat tembok tinggi yang dipenuhi lumut. Jendelanya ditutup koran, seperti rumah yang sengaja memutus diri dari dunia luar. Roni mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Tetap sunyi. Lalu seorang bapak tua keluar dari kontrakan sebelah. Wajahnya kurus, matanya dalam. "Cari siapa, Mas?" tanyanya dengan suara parau. "Permisi, Pak. Mau tanya soal penghuni yang dulu, Budi." Wajah bapak itu langsung berubah tegang. "Mas, mending jangan bahas orang itu malam-malam." "Kenapa, Pak?" tanya Roni, deg-degan. Bapak itu menelan ludah. Dia, meninggalnya nggak wajar. Seminggu sebelum ditemukan,
Tiap malam dia teriak-teriak dari dalam kamar. Tapi pas kami datangi, pintunya dikunci dari dalam. Terus, dia bilang sesuatu yang bikin kami nggak berani masuk. Roni mencondongkan tubuh. Apa yang dia bilang? Si bapak gemetar pelan. Dia bilang, dia lagi baca sesuatu yang ngomong balik. Dia bilang ada suara yang datang dari grup kerjanya. Roni membeku. Terus waktu ditemukan, lanjut bapak itu. Ia duduk di kursi, tubuhnya dingin. Yang aneh, HP-nya menyala, tapi layarnya kosong putih. Kayak ada sesuatu yang lagi buka aplikasinya sendiri. Roni menelan ludah. Mas beneran mau masuk sini? Tanya bapak itu. Cuma sebentar, Pak. Bapak itu menyerah, lalu membuka pintu kontrakan dengan kunci cadangan. Bau lembab dan dingin langsung menyerang. Roni masuk pelan. Kamar kecil itu penuh debu. Kursi plastik masih terjatuh. Di meja, ada bekas lingkaran gelas yang berjamur. Dindingnya penuh goresan seperti jejak kuku. HP Roni kembali bergetar. Satu pesan masuk. Budi, kamu di kursiku ya? Roni langsung memutar tubuhnya. Kosong. Hanya suara kipas angin rusak di langit-langit yang berderit lambat. Ia mengetuk-ngetuk layar ponselnya. Jantung berdetak semakin cepat. Roni, kamu ini siapa sebenarnya? Balasan datang seperti seseorang berdiri tepat di belakangnya. Budi, aku cuma seseorang yang kamu biarkan jatuh. Lalu satu foto masuk. Foto ruangan kontrakan ini. Diambil dari sudut langit-langit. Tepat posisi kamera yang tidak mungkin dijangkau. Dalam foto itu, ada Roni berdiri membelakangi. Dan di belakang Roni tampak bayangan tubuh lain yang tingginya tidak wajar. Roni memutar tubuh lagi. Kosong. Tapi suhu kamar turun drastis. Napasnya sendiri terlihat seperti kabut tipis. Pintu kontrakan tiba-tiba menutup keras. Brak! Roni berlari menghampiri pintu, menarik gagangnya. Terkunci. Buka. Pak, buka! Teriaknya. Tidak ada jawaban. Tiba-tiba ponsel Roni menyala sendiri. Notifikasi panggilan video masuk. Panggilan dari Budi. Layar bergetar. Tombol terima berubah warna hijau seperti ada yang menekannya paksa. Panggilan tersambung. Layar gelap. Nes. Lalu perlahan muncul gambar yang hanya memperlihatkan ruang server kantor Roni. Lampu neon berkedip. Rak server seperti bergoyang pelan. Dan di tengah ruangan, seorang pria berdiri dengan kepala miring ke satu sisi, tubuhnya kaku, dan wajahnya tidak terlihat. Setelah beberapa detik, sosok itu menunduk perlahan ke arah kamera. Wajahnya hancur seperti distorsi glitch. Mata terlalu lebar. Mulut terlalu panjang. Dan suara serak itu berbisik. Ayo pulang, Ron. Sambungan mati. Pintu kontrakan tiba-tiba terbuka sendiri. Roni langsung keluar, berlari tanpa menoleh ke belakang, napas kacau, tubuh menggigil. Satu pesan terakhir malam itu muncul. Budi, kita belum selesai. Roni pulang dari kontrakan Budi dalam keadaan limbung. Kakinya gemetar, dadanya sesak, dan pikirannya seperti terseret dua arah. Antara ingin melupakan semuanya, atau menyelidiki lebih jauh. Tapi setiap kali ia mencoba menenangkan diri, ponselnya bergetar halus, dengan ritme yang sama, 2 getaran, jeda, 2 getaran lagi. Roni tiba di kos hampir jam 2 lewat. Ia duduk di tepi tempat tidur, membuka WhatsApp dengan enggan. Grup tim operasional, 12 pesan belum dibaca. Ketika dibuka, chatnya jauh lebih kacau daripada sebelumnya. Fajar. Gue baru balik dari rumah Bu Lina. Pintunya terbuka sedikit, tapi nggak ada siapa-siapa di dalam. Sari. Fajar jangan bercanda. Kamu masuk? Ada apa di dalam? Fajar. Nggak ada apa-apa. HP-nya juga ninggal di Mei. Dia kemana? Roni menelan ludah. Bu Lina, hilang. Seperti Dewi. Yudi. Roni, kamu tadi ke kontrakan Budia? Kamu kenapa offline lama? Roni mengetik cepat. Roni, aku, di sana ada yang aneh. Pak penjaga bilang Budi teriak-teriak seminggu sebelum meninggal. Katanya dia dengar
Suara dari grup kerja. Sari mengirim pesan panjang. Sari, ini udah bukan hal teknis. Dari dulu aku bilang kantor kita banyak hal aneh. Apalagi ruang server itu, dinginnya beda. Ada yang jaga. Yudi membalas cepat. Yudi, Sari tolong, jangan mulai. Kita butuh logika. Budi, tiba-tiba masuk lagi. Budi, logika. Yud, kamu pikir semua hal harus masuk akal. Hening. Kemudian, Budi, kamu yang bilang aku bodoh. Kamu yang bilang aku lamban. Kamu yang bilang aku ngerepotin tim. Yudi tidak membalas. Budi, saat aku baca itu, rasanya seperti kalian bertiga berdiri melingkari aku. Menekan aku perlahan-lahan. Yudi akhirnya mengetik. Yudi, gue cuma bercanda, Bud. Semua orang juga bercanda. Budi, sayangnya aku nggak pernah diajarin cara tertawa. Pesan berikutnya masuk. Yudi telah keluar dari grup. Sari langsung menjerit lewat voice note. Fajar panik. Roni membuka chat pribadi Yudi. Centang 1. Lalu profil hilang. Lalu nomor seperti tidak aktif. 3 orang hilang. 3 orang offline selamanya. Roni hampir menjatuhkan ponsel ketika pesan baru dari Budi muncul. Budi, kalau mau tahu dia kemana, lihat jendela, Ron. Jantung Roni berhenti sejenak. Ia menoleh pelan ke jendela kamarnya. Hanya tirai tipis yang bergoyang. Tidak ada siapa-siapa. Namun setelah beberapa detik, ponselnya bergetar. Budi, buka tirainya. Roni menggeleng. Berkali-kali. Tidak. Notifikasi langsung muncul. Budi melakukan panggilan suara kepada Anda. Roni menolak. Panggilan masuk lagi. Ia menolak lagi. Panggilan ketiga. Kali ini tanpa suara dering. Ponselnya masuk ke mode panggilan otomatis, seakan ada yang memencet sendiri. Suara berat itu terdengar jelas. Lihat jendelanya, Ron. Aku sudah di sana. Roni melompat dari kasur, berdiri menjauh dari jendela. Ia memegang kursi, siap melempar kalau perlu. Tapi layar ponselnya tiba-tiba berubah ke kamera mode. Bukan kamera depan, kamera belakang. Dan kamera itu otomatis mengarah ke jendela. Seolah ada tangan lain yang memegang ponsel itu. Tirai bergerak. Dengan lambat. Seperti ada sesuatu yang menyentuh dari luar. Roni terjatuh ke lantai, merangkak ke arah pintu. Nafasnya tercekat. Ia berhasil keluar dari kamarnya, turun ke bawah, keluar ke jalan. Udara malam menusuk tulang. Tapi di luar pun terasa tidak aman. Ia berjalan cepat menuju minimarket 24 jam. Tempat yang terang. Tempat yang aman. Namun ponselnya bergetar lagi. Budi, kamu pikir cahaya bisa menyelamatkanmu? Roni merapat ke dinding minimarket, mencoba menenangkan diri. Tapi pesan berikutnya membuat lututnya melemah. Budi, Roni. Kenapa kamu kabur? Bukannya waktu itu kamu yang paling senang aku pergi. Roni mengetik dengan tangan gemetar. Roni, aku nggak pernah benci kamu. Aku cuma, diam. Aku salah. Oke, aku salah. Jawaban datang cepat. Terlalu cepat. Budi, kau benar. Kamu bersalah. Diam itu sama dengan menyakiti. Kamu biarkan aku runtuh sendirian. Roni menutup mata, menahan air mata yang mendesak keluar. Budi, tapi aku bukan cuma ingin membalaskan itu. Aku ingin kalian ikut bersama. Roni mendongak. Apa maksudnya, ikut bersama? Grup WhatsApp tiba-tiba aktif lagi. Satu pesan muncul. Sari, Roni, Fajar hilang. Dia barusan nelpon aku sambil lari-lari, bilang ada yang ngikutin di parkiran kantor. Sekarang HP-nya mati. Roni, apa? Kamu di mana sekarang? Sari, aku di musola kantor. Aku ngumpet. Lampunya mati semua. Ron, aku dengar sesuatu dari arah server room. Roni langsung membalas. Sari jangan ke sana. Tunggu. Tapi pesan sudah terkirim dengan 2 centang,
kemudian centangnya hilang. Sari, offline. Pesan dari Budi, masuk ke grup. Budi, satu persatu sudah kembali padaku. Roni ingin muntah. Tangannya gemetar. Hanya dia yang tersisa. Hanya dia. Lalu pesan baru masuk. Tidak ke grup, tapi langsung ke pribadi Roni. Budi, kini tinggal kamu. Budi, dan kamu sudah tahu tempat terakhirnya, kan? Budi, ayo datang ke server room. Ron? Budi, aku sudah tunggu dari dulu. Ponsel Roni freeze. Layar gelap. Kemudian menyala sendiri menampilkan satu kalimat. Navigasi menuju ruang server. Roni menutup ponselnya. Menangis dalam diam. Karena ia tahu, ia tidak punya pilihan. Roni berdiri di depan gerbang kantor, memandangi bangunan yang biasanya tampak biasa saja. Normal, terang, bahkan membosankan. Tapi malam ini kantor itu terlihat seperti bangunan kosong yang menahan napasnya. Lampu-lampu lantai bawah mati total. Hanya satu cahaya putih dari ruang server yang terlihat berkedip-kedip seperti sedang memanggilnya. Pintu kaca depan tidak terkunci. Roni mendorongnya perlahan. Kenapa kebuka? Bisiknya. Lorong lobi sepi. AC mati. Hanya terdengar bunyi listrik halus dari panel lantai atas. Roni melangkah masuk. Tubuhnya gemetar, tapi suara dalam kepalanya memaksa. Ayo masuk, Ron, aku di dalam. Pesan itu tidak muncul di WhatsApp, tidak muncul di layar, tapi muncul di kepalanya. Sejelas seseorang berbisik di belakang telinganya. Roni melewati meja resepsionis. Foto-foto dinding terasa memandanginya. Setiap langkah di koridor memantul seperti suara dari ruangan besar yang kosong. Naik lift terasa mustahil. Jadi ia naik tangga darurat. Lampu emergency flicker, membentuk bayangan patah-patah di dinding. Tangga menuju lantai 3 terasa lebih berat daripada biasanya. Lantai server room tepat di lantai 4. Setibanya di lantai 4, pintu keluar tangga darurat terbuka sedikit. Ada suara dari balik pintu. Suara kabel listrik berdengung. Atau suara napas? Roni mendorong pintu. Lorong gelap. Hanya satu lampu neon panjang di dekat ujung koridor yang hidup. Ruang server ada di balik pintu besi abu-abu itu. Roni menelan ludah. Ia melangkah. Saat ia mendekati pintu server room, ponselnya, yang bahkan tidak ia sentuh, menyala sendiri. Layar membuka WhatsApp. Grup tim operasional. Tapi, grup itu kosong. Pesan-pesan sebelumnya menghilang. Nama anggota menghilang. Hanya satu anggota yang tersisa. Roni. Dan satu lagi akun yang tidak bisa ditekan. Nomor tidak dikenal. Tanpa foto profil. Tanpa nama. Tanpa info. Chat kosong. Hanya satu pesan yang muncul perlahan di layar. Satu huruf demi satu huruf seperti ada yang mengetik. Masuk. Roni menoleh ke pintu server room. Pintu itu terbuka sendiri dengan suara logam kasar menggores lantai. Cahaya neon di dalam bergetar. Mesin-mesin server berdengung seperti ratusan bisikan yang saling tumpang tindih. Roni melangkah masuk. Ruang server dingin, dingin yang bukan dari AC, tapi dingin yang terasa seperti menembus tulang. Di tengah ruangan, ada kerah baju kerja yang tergeletak di lantai. Baju itu robek sedikit di bagian pundak. Itu baju seragam kantor, milik Budi. Roni berjongkok pelan, memegangnya dengan tangan gemetar. Saat itulah lampu neon padam. Hanya ada satu sumber cahaya. Layar monitor server yang menampilkan tulisan hijau berkedip. Back, Budi. Napas Roni memburu. Budi. Kenapa kamu lakukan ini? Suara berat muncul dari belakang rak server. Karena aku tidak pernah pergi, Ron. Roni memaksa dirinya menoleh. Di balik mesin server, seseorang berdiri. Tubuhnya kurus. Kepalanya miring ke satu sisi. Wajahnya bukan lagi wajah manusia seutuhnya. Distorsi. Glitch. Seperti video rusak yang dipaksakan untuk tetap hidup. Budi, suara Roni pecah. Apa kamu mau aku meminta maaf? Apa kamu mau aku diam? Suaranya seperti dua suara tumpang tindih, manusia dan elektronik.
Permintaan maaf tidak mengembalikan yang sudah hilang. Tubuh itu bergeser pelan, tidak wajar, seolah setiap gerakannya adalah hasil frame digital yang digabungkan secara buruk. Ia mendekat. Ronnie mundur, tapi lututnya gemetar. Aku jatuh, Ron. Aku runtuh, dan kalian cuma lihat. Kalian diam. Kalian biarkan aku mati sendiri. Ronnie menutup wajah dengan tangan. Aku takut, aku nggak tahu harus apa waktu itu. Aku cuma... Benar. Kamu cuma melihat. Sosok itu mendekat, wajah glitch-nya tinggal beberapa sentimeter dari wajah Ronnie. Cahaya biru dari layar server memantulkan bentuk wajah yang terus pecah, seperti data korup yang dipaksa menjadi manusia. Aku ingin kalian merasakan yang sama, Ron. Tidak terlihat. Tidak didengar. Tidak dianggap. Ronnie menitikkan air mata. Tolong. Aku mohon. Sosok itu berhenti. Suara-suara server berubah seperti napas. Layar-layar menampilkan satu kalimat serempak. Add member. Yes, no. Tubuh Ronnie membeku. Sosok itu bergumam. Sekarang giliranmu untuk bergabung. Sorot layar menyilaukan. Angin dingin berputar. Dan sensasi tangan yang bukan tangan manusia menyentuh bahu Ronnie. Ronnie menjerit. Layar HP-nya menyala otomatis. Ronnie telah ditambahkan ke grup. Ra. Suara langkah yang bukan langkah. Rak server bergetar. Tiba-tiba semuanya gelap. Hening. Hanya satu suara terdengar. Bunyi notifikasi WhatsApp dari HP Ronnie, walau ia tidak lagi memegangnya. Pesan tunggal. Budi, selamat datang. Keesokan paginya, kantor mendadak heboh. Semua anggota tim operasional tidak masuk kerja. Nomor mereka tidak aktif. Kosong. Hanya satu hal yang ditemukan di ruang server oleh petugas kebersihan. Sebuah ponsel, layar menyala, menampilkan grup WhatsApp kosong. Dengan satu pesan terakhir. Ronnie telah ditambahkan ke grup.